Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Kemarin gue udah sempat nge-review Google Pixel 6 dan setelah selesai review tuh barangnya langsung gue jual. Yang berakhir gue jadinya nyesel. Kenapa gue jual ya? Sayang banget. Jadinya pengen Pixel lagi nih. Nah, akhirnya gue kemarin sempat ke Singapura pas bulan September 2022 dan di sana pas lagi ada promo Google Pixel 6a. Akhirnya gue beli dan kira-kira apa aja nih kesan-kesan gue make Pixel 6a ini selama hampir 6 bulan dan kira-kira apa aja sih bedanya sama Google Pixel 6 series yang biasa atau yang Pro? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini, kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke lanjut, bahas Google Pixel 6a. Pertama, seperti biasa, kita bahas desainnya dulu ya. Untuk desainnya sendiri, Google Pixel 6a ini mengambil bahasa desain yang ada di Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Secara desain, bisa dilihat sendiri, hampir sama dengan Google Pixel 6. Bedanya adalah cuman di kamera barnya ini, yang bagian hitam kameranya ini, nggak semenonjol Google Pixel 6 biasa. Secara ukuran lebih kecil juga dari Pixel 6. Pixel 6a ini ukurannya 6,1 inch, jadi berasa lebih ramping. Untuk material bagian belakang, bodinya terbuat dari polikarbonat atau plastik, tapi ini smooth banget. Kalau nggak baca speknya, mungkin gue bakal nyangka ini adalah kaca atau Gorilla Glass. Feel-nya tuh kalau dipegang kayak kaca soalnya. Untuk warna, ada 3 pilihan, yaitu adalah sage, kehijauan kayak yang gue pakai sekarang ini, kemudian ada charcoal, itu hitam, lalu ada yang chalk atau putih. Nah, gue pilih yang warna sage green ini karena emang gue suka warnanya dan ini mirip sama warna Google Pixel 6 gue dulu yang Sorta Seafoam. Bedanya cuman warnanya tuh lebih less saturated aja, tapi sama-sama nih dual tone. Ada warna di bagian atas sama bagian bawahnya tuh agak beda warnanya. Sama-sama hijau tapi yang atas lebih muda. Nah, kalau untuk bagian frame sampingnya sendiri, dia pakai material aluminium, recycled aluminium dengan warna hitam tapi finishingnya itu matte atau doff. Ini jadi kelihatan lebih lebih premium sih kalau gue bilang. Jadinya lebih terkesan premium gitu. Lalu yang gue sayangkan sebenarnya adalah untuk tombol powernya nih. Tombol powernya sendiri, kita mungkin tahu ciri khasnya Google Pixel itu punya tombol power atau tombol on and off-nya itu berwarna biasanya. Kayak Pixel 2 XL, kemudian Pixel 3, 3XL, Pixel 4a kalau nggak salah juga ada yang berwarna. 4XL itu warnanya tuh kontras biasanya sama warna bodinya, tapi mulai semenjak Pixel 5 series deh kalau nggak salah. Pixel 5 series itu tombolnya udah nggak berwarna-warni. Menurut gue itu sayang karena itu jadi semacam ciri khasnya Pixel kalau dulu. Jadi ketahuan gitu langsung dari jauh, oh tombolnya berwarna. Smartphone-nya itu adalah Google Pixel. Tapi semenjak series Pixel 5 ke atas udah nggak menggunakan approach kayak gitu lagi. Untuk ukuran 6,1 inch ini kayaknya udah mulai menjadi sweet spot, mungkin bisa dibilang ya, sweet spot untuk sebuah smartphone. Ukurannya nggak kebesaran juga nggak kekecilan. iPhone sebenarnya udah pakai ukuran 6,1 inch ini udah lumayan lama, mulai dari iPhone XR. Sementara untuk Google Pixel sendiri baru dipakai di Google Pixel 6a ini. Sebelum-sebelumnya, ukuran Google Pixel itu selalu ganti-ganti seingat gue. Nggak pernah ada di ukuran layar yang sama. Pixel 5 itu ukurannya 6 inch, kemudian Pixel 5a ukurannya 6,3 inch. Pixel 6 6,4 inch. Jadi beda-beda semua. Semoga ke depan bakalan lebih konsisten ya. Tapi gue nyaman sih dengan ukuran 6,1 inch ini. Biasanya gue tuh kalau pakai Android nyarinya yang 6,5 inch ke atas. Tapi untuk Pixel ini, 6,1 inch menurut gue adalah ukuran yang pas. Dikantongin gampang, dibawa-bawa nggak berat, jadinya enak gitu. Secara ukuran pas banget. Paling kekurangannya ada di refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Tapi mengingat ini adalah Pixel Series A, jadi ekspektasi gue dari awal emang udah nggak berharap bahwa Pixel Series A ini dapat refresh rate yang tinggi. Karena ya refresh rate tinggi mungkin disimpan untuk seri Pixel yang regular sama Pixel yang Pro aja. Tapi overall dari segi desain, menurut gue desainnya Google Pixel 6a ini masih cukup fresh dan nggak ketinggalan zaman. Lagian desainnya tuh unik gitu, beda dibandingkan desain brand-brand smartphone pada umumnya. Menurut gue desain Google Pixel 6a ini mungkin masih bertahan sekitar 2-3 tahun lagi, mungkin masih ada di desain yang mirip-mirip, biarpun mungkin ada bedanya ya, kayak sekarang Pixel 7, Pixel
7 Pro itu secara garis besar desain tuh masih sama, biarpun finishingnya beda, kayak warnanya beda, kemudian frame kameranya beda, tapi overall bahasa desainnya tuh masih sama. Oh ya, untuk fingerprint sensornya sendiri sekarang udah in display ya, jadi udah nggak ada di back cover kayak di series Pixel 5a. Dan ada yang gue baca-baca itu katanya fingerprint Pixel 6a ini cukup lelet, yang sempat gue baca. Tapi setelah gue coba, menurut gue sih ini nggak lelet-lelet banget ya. Nggak cepet-cepet banget juga, tapi menurut gue sih masih kategori standar lah tuh. Nggak yang lelet banget. Masih oke lah menurut gue secara speed fingerprint sensornya tuh. Sekarang kita bahas Android 13. Nah, keunggulannya Pixel itu dibandingkan smartphone Android lain adalah pasti akan selalu dapat update OS duluan. Contohnya adalah Pixel 6a ini waktu gue beli itu masih pakai Android 12 out of the box. Tapi nggak berapa lama Android 13 langsung dapat update-nya. Sementara smartphone Android sekarang yang mungkin keluarannya barengan sama Pixel ini belum tentu udah dapat Android 13. Masih rata-rata mungkin masih pakai Android 12. Jujur, untuk Android 13 ini gue nggak merasakan perbedaan visual yang besar dibandingkan dengan Android 12 dulu. Ini lebih ke refinement kecil-kecil aja kayak ini. Kayak navigation bar yang sekarang lebih panjang dan lebih tebal, kemudian icon-icon yang berubah dikit, tombol turn off atau power di notification center yang dipindah ke kanan bawah, sampai kayak grid dan kerning yang kalau gue lihat nih jadi lebih rapet. Tapi perubahan-perubahan kecil ini biarpun nggak terlalu berasa di visual, tapi berasa di user experience. Jadinya tuh terasa lebih nyaman. Gue suka nih dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang ada di Android 13 ini. Lebih simple tapi lebih tepat guna. Kemudian dari segi fitur-fitur masih ada nih fitur-fitur khas Pixel kayak misalkan Magic Eraser, kemudian Auto Detect Music, lalu Live Transcribe yang bikin Pixel 6a ini terasa beda dari smartphone Android yang lain. Anyway, dari segi UI, gue mau ngomongin sedikit fitur yang namanya Theme UI. Pernah lihat kan, Theme UI ini adalah fitur untuk nyeragamin warna-warna yang ada di ikonnya Android 13 ini. Sebenarnya di Android 12 juga udah ada sih. Jadinya misalkan icon WhatsApp, icon Gmail, icon YouTube, icon Play Store, kemudian yang lain-lain itu dibikin jadi seragam satu warna. Ini jadi sama, semua warnanya biru, kayak warna dari dari tim Android yang kita pakai. Gue suka sebenarnya secara visual itu jadinya lebih seragam, tapi problemnya adalah ini tuh jadi kelihatan ya seragam semua. Jadinya kita tuh malah kalau misalkan secara sekilas mesti nyari-nyari nih, mana ya WhatsApp ya, gue taruh di mana ya, atau mau buka Twitter yang mana ya, karena warna ikonnya tuh sama semua. Sementara kalau misalkan default itu kan semua icon beda, langsung ada ciri khasnya gitu. Warna Twitter biru, warna YouTube merah, warna Spotify hijau, langsung ketahuan. Tapi kalau misalkan diseragamin semua kayak gini, jadinya sedikit nyaru nih. Harus benar-benar ngeliatin iconnya supaya bisa ngebuka apps yang tepat. Kemudian sekarang kita bahas performance-nya. Untuk performance-nya sekarang Pixel 6a ini formulanya agak beda dibandingkan seri-seri A sebelumnya. Kalau contohnya misalkan Google Pixel 3a sama Google Pixel 4a itu pakai chipset yang lebih inferior atau yang lebih di bawah seri regulernya. Jadi misalkan Pixel 4a itu pakai Snapdragon 730, kemudian Pixel 4 atau 4 XL pakai Snapdragon 855. Lalu untuk Pixel 3a juga kayak gitu, 3a pakai Snapdragon 670 kalau nggak salah, sementara yang regulernya pakai Snapdragon 845. Bedanya mulai muncul di Pixel 5 dan Pixel 5a nih. Pixel 5 itu pakai Snapdragon 765, sementara Pixel 5a juga pakai Snapdragon 765. Chipsetnya sama, tapi sama-sama di kelas yang mid-range kalau nggak salah ya, 765. Nah, sementara untuk Pixel 6a ini, dia udah pakai chipset yang sama yang dipakai dengan Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro, yaitu adalah chipset Google Tensor. Kira-kira gimana nih performa dari Google Tensor? Anyway, dengar-dengar Google Tensor ini berbasis Exynos-nya Samsung. Bener nggak? Dari yang gue baca-baca sih, katanya banyak kesamaan dengan Exynos 2100 atau Exynos 9855. Gue nggak terlalu ngikutin chipsetnya Samsung sih, jadi gue kurang paham juga. Tapi buat gue, untuk pemakaian harian, ini sih udah cukup banget ya Google Pixel Tensor ya. Buat chatting, buat sosmed, buat browsing-browsing, buat lain-lain, cukup lancar. Dengan catatan, gue nggak main game di Google Pixel 6a ini. Untuk baterainya sendiri,
menurut gue masih dalam kategori cukup ya. Gue pakai ini dari pagi tadi, sekitar cabut charger itu sekitar mungkin jam 7. Sekarang ini udah hampir jam setengah 6 sore, baterainya ada di 36%. Mungkin kalau dipakai secara terus-menerus, sehari kurang dikit lah. Menurut gue itu masih cukup oke untuk sebuah smartphone. Yang penting nggak setengah hari mesti ngecharge. Udah di malam gitu, sampai sekitar jam 8, jam 9 baru mulai ngecharge, menurut gue masih cukup oke. Tapi kadang gue juga suka ngerasa anget nih di area bagian belakangnya sini. Bukan panas banget sih, anget-anget aja, dan ini muncul cuman di kondisi-kondisi tertentu aja, kayak misalkan gue lagi pakai untuk ngerekam video, atau untuk pakai kamera dalam jangka waktu yang lama, atau untuk tes yang agak berat lainnya. Tapi secara penggunaan harian sih nggak selalu muncul tuh panasnya, cuman di kondisi-kondisi tertentu aja. Yang terakhir adalah kameranya. Kamera mungkin bisa dibilang sebuah hal yang spesial dari Google Pixel 6a ini. Padahal Google Pixel 6a ini nggak pakai hardware lensa atau sensor yang baru. Dia pakai dual kamera 12,2 megapiksel untuk lensa wide-nya dan 12 megapiksel ultra wide. Kemudian sensor yang dipakai adalah Sony IMX363. For your info, Sony IMX363 ini adalah sensor yang udah dipakai dari zamannya Google Pixel 3, Google Pixel 3, Google Pixel 3a, 4 kalau nggak salah, sampai Google Pixel 5 itu masih pakai sensor IMX363 ini. Padahal ya ini apa namanya, hardware-nya juga bukan hardware yang baru, hardware yang bisa dibilang tergolong lama bahkan. Tapi kemarin gue sempat nonton videonya MKBHD yang blind test kamera shootout kalau nggak salah ya judulnya. Secara mengejutkan Google Pixel 6a ini jadi pemenangnya dibandingkan, padahal lawan-lawannya ada iPhone 14 Pro, iPhone 14, semua smartphone keluaran terbaru ditanding, ditunjukin ke orang kira-kira yang mana yang paling bagus. Orang tuh banyak milih hasil dari kamera Google Pixel 6a ini. Gue jadi penasaran. Ini gue juga lagi nyiapin sebuah video untuk ngebandingin kameranya Pixel 6a ini sama iPhone 14 Pro. Nanti ditunggu ya. Sekarang kita lihat aja nih hasil-hasil foto dan video dari Google Pixel 6a. Yuk. Nyobain kameranya Google Pixel 6a, Pixel 6a. Ini lagi di Bundaran HI. Ngetes pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini bisa ganti-ganti lensa langsung dari mode perekamannya. Sekarang jam berapa sih? 4:30. Oke, sekarang kita coba kamera depannya. Nah, kalau ini kamera depannya. Kalau di kamera depan nggak bisa ngatur settingan. Nggak bisa ngatur settingan 1080p atau 4K, FPS-nya berapa juga nggak bisa diatur. Jadi, terima jadi aja. Paling bisa ngatur zoom lensa doang nih. Sisanya tidak bisa diatur. Belakang patung selamat datang gitu kira-kira. Sekarang mau masuk ke brand Indonesia. Yuk. Overall, sekali lagi, gue suka banget Google Pixel 6a ini seperti kemarin gue pakai Google Pixel 6.
desainnya gue suka, pilihan warnanya gue suka, lalu experience Android 13 menurut gue cukup menyenangkan, simple, kemudian secara desain enak dilihat, lalu kameranya bagus. Untuk tahun 2023 pun menurut gue Google Pixel 6a ini akan sangat menarik buat dicoba. Sebagai series E yang katanya affordable, harga resmi Google Pixel 6a ini adalah $449 US, itu mungkin sekitar 6-6,5 jutaan. Itu harga resmi ya, harga resmi di US. Nah, sayangnya Google Pixel 6a ini nggak beredar secara resmi di Indonesia, jadinya nggak ada store, kita nggak bisa beli secara resmi. Kalau mau beli di marketplace itu mungkin harganya di sekitar masih 8 jutaan kalau terakhir gue lihat-lihat. Menurut gue sweet spotnya untuk harga marketplace ya 7,5, 7,6 gitu bakalan laku nih. Apalagi jangan lupa cari yang emailnya udah kedaftar ya. Kira-kira gimana? Tertarik nggak sama Google Pixel 6a ini? Yuk tulis di kolom komentar. Oke, sekian video gue tentang Google Pixel 6a. Like videonya kalau emang suka, kemudian subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.